Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi hasil tugas analisis database pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Pada kesempatan ini, saya dan tim saya akan memaparkan proses analisis yang telah dilakukan, dimulai dari gambaran umum dataset serta tujuan dari proyek ini. Secara garis besar, analisis ini berfokus pada bagaimana data diolah ke dalam data warehouse untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dataset yang digunakan telah diidentifikasi struktur utamanya, pola relasi antar datanya, serta potensi informasi yang dapat ditarik melalui KPI dan visualisasi dashboard. Dengan penjelasan pendahuluan tersebut, kita akan langsung memasuki pembahasan inti yang akan dimulai oleh teman saya, Sanitra Savitri. Kepada Sanitra Savitri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Lola atas kesempatannya. Izin share screen ya, teman-teman. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Oke, baik teman-teman. Di sini login dulu di konsol event-nya ini. Setelah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini kan ada database-nya. Diklik database-nya. Nah, ini di scroll sampai bawah. Nah, ini tuh kan ada dapat hostnya, portnya, user, password. Nah, ini tuh semua ini otomatis setelah kita login nanti akan dapat seperti ini. Dan ini tuh untuk kita membuka si ID-nya. Ini klik kanan. Nah, ini isi hostname, user, password, sama portnya itu dapat dari browser yang sebelumnya yang ini. Setelah itu, kalau sudah di-open aja. Nah, jadi database itu kita udah punya ya sebelumnya. Nah, di database tersebut itu kita punya 4 tabel. Yang dimana dim date, dim location, dim product, sama fact cells. Nah, dimana tugas saya di sini untuk menampilkan tabel-tabel tersebut. Jadi kita mau tahu kolomnya ada apa saja. Ini query-nya. Setelah itu untuk run-nya FN, F9. Nah, ini jadi kolom yang di dim date. Ada ini. Selanjutnya kita akan melihat kolom apa saja yang ada di dim location. Catatannya masih sama, FNF9. Nah, ini ada kolomnya ada city ID, sebagai primary key ada city, state, sama region. Selanjutnya kita akan melihat kolom yang ada di dim product. Ini primary key-nya ada product ID. Selanjutnya ini di run. Bentar ya. Oke, nih. Jadi ini ada primary key-nya ada row ID, habis itu di sini ada foreign key-nya ada order date, city ID, product ID. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada Sanitra untuk penjelasan terkait plot datanya. Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Khalila Aziza Gunawan untuk menjelaskan terkait struktur data dalam database. Pada Khalila, dipersilahkan. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan struktur data warehouse yang kami gunakan. Jadi, pada desain data warehouse ini, kami menggunakan staff schema di mana fact table itu berada di pusat dan dikelilingi oleh 3 tabel dimensi. Di sini untuk fact table itu adalah fact cells, di mana untuk primary key-nya itu adalah row ID. Lalu untuk foreign key-nya ada order ID, order date, sama city ID. Dan product ID. Lalu untuk atribut dari fact cells itu ada sales, quantity, sama discount. Lalu untuk dimensi yang pertama itu ada dim date, di mana primary key-nya adalah order date, lalu atributnya adalah day, month, sama year. Lalu untuk dimensi yang kedua itu adalah dimensi location, di mana primary key-nya adalah city ID, lalu atributnya adalah city, state, sama region. Lalu untuk dimensi yang terakhir itu adalah dimensi produk, di mana primary key-nya adalah product ID, lalu untuk atributnya adalah subkategori, kategori, dan juga product name. Mungkin segitu dari saya kembalikan kepada Lola. Terima kasih. Baik, terima kasih Khalila. Selanjutnya kita akan
memasuki sesi selanjutnya, yaitu penjelasan terkait Key Performance Indicator atau KPI yang sebagai tolak ukur dalam pembuatan visualisasi dashboardnya. Boleh di zoom in? Baik, saya akan menjelaskan terkait KPI ini. Di sini terdapat 5 kolom. Yang pertama itu goals, KPI, target, rumus, hingga chart yang digunakan untuk visualisasi dashboard. Goals yang pertama yaitu meningkatkan total pendapatan perusahaan dengan KPI itu total sales, yang dimana total sales ini harus mencapai target lebih dari 2 juta dolar dengan rumusnya itu ada year, order date, sum sales, lalu ada fact sales, dan group by year. Chart yang digunakan yaitu chart visual atau multi-row chart. Selanjutnya ada memantau tren pertumbuhan penjualan bulanan, yang dimana KPI di sini adalah monthly sales trend, dan targetnya itu dari sales ini harus lebih dari 180.000 dolar per bulannya. Untuk rumusnya akan digunakan year order date, month order date, sum sales per month. Dan chart yang digunakan itu adalah line chart. Lalu selanjutnya ada meningkatkan volume produk yang terjual dengan KPI total unit sold atau YTD. Total unit sold ini harus melebihi 50.000 unit dengan rumus year, order date, sum quantity, dan fact sales. Lalu untuk chartnya sendiri digunakan chart visual dengan conditional formatting. Selanjutnya ada mengoptimalkan strategi diskon dengan KPI average discount rate, yang dimana targetnya itu kurang dari 15%. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan average discount dari fact sales, dan untuk chartnya sendiri kita menggunakan pie chart. Selanjutnya ada menganalisis performa kategori produk dengan KPI sales by product kategori, dengan target top kategorinya itu lebih besar dari 80.000 dolar. Untuk rumusnya kita menggunakan kategori, dim product, lalu ada sum sales, group by kategori. Dan chart yang digunakan itu adalah bar chart. Selanjutnya ada mengidentifikasi wilayah penjualan terbaik dengan KPI sales by region. Untuk targetnya sendiri, top region itu harus lebih besar dari 900.000 dolar. Rumus yang digunakan itu ada region, dim location, sum sales, group by region, dengan chart yang digunakan itu adalah map visual. Baik, selanjutnya itu ada meningkatkan nilai rata-rata transaksi dengan KPI-nya itu average order value. Average order value ini ditargetkan untuk melebihi 400 dolar per ordernya dengan rumus sum sales dibagi count order ID. Untuk visualisasinya sendiri, chart yang digunakan itu adalah chart visual dengan comparison. Dan terakhir itu adalah fokus pada produk unggulan dengan KPI top 10 products by sales. Untuk targetnya sendiri, tiap produk itu harus lebih besar dari 100.000 dolar. Dan rumus yang digunakan itu product name, dim product, sum sales, order by sales, dash limit 10. Untuk chartnya sendiri yang digunakan adalah bar chart dengan posisi horizontal. Baik, mungkin sekian saja penjelasan terkait KPI dari saya. Dan untuk sesi selanjutnya itu penjelasan terkait visualisasi dashboard yang akan disampaikan oleh teman saya Anissa Safi. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dashboard yang merupakan perwujudan visual dari KPI yang sudah dijelaskan tadi. Dashboard ini itu menampilkan kinerja penjualan tahunan atau year to date dan membantu kita itu memahami apakah target penjualannya itu tercapai, bagaimana tren penjualannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi performanya. Untuk yang pertama itu, kami memvisualisasikan KPI yang pertama, target sales versus total sales year to date. Di bagian atas itu, kita lihat target penjualannya itu sebesar 2 juta, sedangkan total penjualannya itu sudah tercapai 354,78 ribu. Artinya itu pencapaiannya itu masih jauh dari target. Kemudian, kami memvisualkan KPI yang kedua itu average discount rate, di mana dia
diagram lingkaran ini tuh menunjukkan penggunaan diskon. Sebagian besar diskonnya itu 80 atau 82% masih belum digunakan, sedangkan rata-rata diskon yang diberikan hanya 18%. Ini berarti strategi promosinya itu masih belum maksimal. Kemudian yang ketiga, kami memvisualkan total sales by kategori itu menggunakan bar chart, di mana grafik ini itu memperlihatkan penjualan berdasarkan kategori produk. Furniture masih menjadi kategori yang penjualannya itu tertinggi, diikuti dengan teknologi dan office supplies. Dan ini tuh membantu kita tahu kategori mana yang paling berkontribusi dalam penjualan. Kemudian yang keempat, sales by region by state itu kami mempersilakannya itu menggunakan map visual, di mana peta ini itu menunjukkan penjualan berdasarkan wilayah, seperti negara bagian California dan Texas itu punya penjualan yang terbesar, sedangkan wilayah lainnya itu lebih rendah. Informasi ini tuh penting untuk menentukan area fokus penjualannya. Kemudian yang kelima, total unit year to date versus target unit. Kami visualkannya itu menggunakan bullet chart, dan di sini itu terlihat jumlah unit yang terjualnya itu 1.208 dari targetnya itu 50.000 unit, atau sekitar 97%-nya itu di bawah target. Ini itu menunjukkan bahwa masalah serius dalam volume penjualannya. Kemudian ada sales per month by month, di mana kami visualkannya itu menggunakan line chart. Grafik ini tuh menunjukkan tren penjualan dari bulanan. Ada lonjakan di bulan Maret, kemudian di bulan September. Sementara bulan lainnya itu cenderung stabil di level yang rendah. Kemudian yang ketujuh itu ada AOV atau Average Order Value per month. Itu grafik batang ini kami di mana menunjukkan rata-rata nilai pesanannya itu terdapat di Januari dan Maret itu yang paling tinggi. Sedangkan bulan-bulan lainnya itu lebih rendah. Jadi AOV-nya itu AOV tinggi itu maksudnya itu transaksi itu bernilai besar. Kemudian itu yang terakhir, kami memvisualkan total top 10 sales by product. Grafik ini tuh kami menggunakan grafik batang, di mana grafik ini tuh menampilkan produk dengan penjualan tertinggi, di mana penjualan tertinggi itu contohnya Cisco Telepresence yang mendominasi, diikuti beberapa produk furniture. Grafik ini tuh atau analisis ini tuh ngebantu menentukan produk unggulan dan untuk promosi. Secara keseluruhan itu dashboard ini menunjukkan bahwa penjualannya itu masih jauh dari target, kemudian pemanfaatan diskonnya itu masih rendah, dan masih ada peluang untuk meningkatkan penjualan dengan fokus pada kategori, produk, dan wilayah yang berkontribusi besar. Mungkin sekian penjelasan dashboard dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa untuk penyampaian terkait visualisasi dashboard-nya. Dengan demikian, kita telah melalui keseluruhan rangkaian pembahasan, mulai dari penjelasan terkait log data, struktur data, penentuan KPI, proses pengolahan data, hingga pembuatan dashboard. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana data warehouse dan bisnis intelijen digunakan untuk menghasilkan insight dari data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.